Secara konseptual, yang dimaksud dengan pembelajaran berwawasan demokrasi dan HAM adalah pembelajaran yang secara kurikuler bertujuan untuk mengembangkan dan memperhatikan penerapan nilai, konsep, prinsip demokrasi, dan hak asasi manusia. Menurut Gandal dan Finn, dalam Wina Putra 2001, demokrasi tidaklah bisa mengajari dirinya sendiri. Demokrasi tidak diwariskan, melainkan dipelajari dalam kehidupan sebagai suatu proses belajar sepanjang hayat. Nah, dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pembelajaran berwawasan demokrasi dan HAM terasa sangat penting sebagai wahana pedagogis untuk memfasilitasi warga negara memperoleh pengalaman belajar dalam hidup berdemokrasi dan berhak asasi manusia sebagai sarana dalam belajar hidup bersama. Secara konstitusional, sesungguhnya demokrasi dan HAM sudah ada sejak tahun 1945 yang ditujukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diwujudkan dalam Tatanan Pendidikan Nasional. Nah, pada era tersebut, pendidikan demokrasi dan HAM belum memberikan hasil yang menyenangkan, karena pelanggaran HAM masih terjadi di mana-mana, penyampaian pendapat yang cenderung anarkis dan mau menang sendiri, hukum yang terkalahkan, dan terdegradasinya kewibawaan para pejabat negara. Oleh karena itu, dapat dipahami bila hasil National Survey of Voter Education menunjukkan bahwa lebih dari 60% sampel nasional belum mengerti tentang apa, mengapa, dan bagaimana demokrasi. Dari situlah perlu adanya rekonseptualisasi pendidikan demokrasi dan HAM untuk Indonesia, agar dapat diperoleh paradigma pendidikan demokrasi dan HAM secara konseptusional dan instrumental. Sesungguhnya pendidikan demokrasi seyogianya ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi perlu dilihat dalam dua konteks keseluruhan, yakni School-Based Democracy Education, yakni pendidikan demokrasi dalam konteks pendidikan formal, dan Society-Based Democracy Education, yaitu pendidikan demokrasi dalam konteks kehidupan masyarakat. Nah, secara instrumental, pendidikan demokrasi di Indonesia sudah digariskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam usulan BPKNIP tanggal 29 Desember 1945 dikemukakan bahwa pendidikan dan pengajaran harus membimbing murid-murid menjadi warga negara yang mempunyai rasa tanggung jawab. Kemudian oleh Kementerian PDK dirumuskan dalam tujuan pendidikan untuk mendidik warga negara yang sejati, yang bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat. Seluruh ide yang terkandung dalam butir-butir rumusan tujuan pendidikan nasional sesungguhnya merupakan inti pendidikan demokrasi dan HAM. Artinya, sejak tahun 1945, pemerintah sudah menyadari dan menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan demokrasi dan HAM. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dalam Bab 2 Pasal 3 dirumuskan secara tegas menjadi membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta tanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Dan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 yang dilengkapi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 1965, rumusannya diubah menjadi melahirkan warga negara sosialis yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur, baik spiritual maupun material, dan yang berjiwa Pancasila. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1989 tentang Sikdiknas dirumuskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yang dicirikan dengan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Walaupun dalam rumusan tujuan itu tidak dengan jelas terdapat kata demokrasi, tapi makna dari kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan sesungguhnya merupakan esensi pendidikan demokrasi. Dengan kata lain, sejak tahun 1945 sampai sekarang, instrumen perundangan sedang menempatkan pendidikan demokrasi dan HAM sebagai bagian internal dari pendidikan formal. Dalam tatanan instrumental kurikuler, secara historis, kurikulum sekolah mempunyai mata pelajaran yang secara khusus mengemban misi pendidikan demokrasi, yakni mata pelajaran sipik pada kurikulum 1957 atau 1962, pendidikan kemasyarakatan yang merupakan integrasi dari sejarah
ilmu bumi, dan kewarganegaraan pada kurikulum 1964. Pendidikan kewargaan negara yang merupakan perpaduan antara ilmu bumi, sejarah Indonesia, dan civic pada kurikulum 1968 atau 1969. Pendidikan kewargaan negara dan civic dan hukum itu pada 1973. Pendidikan moral Pancasila atau PMP pada kurikulum 1975 dan 1984. Dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN pada kurikulum 1994. Sementara itu di perguruan tinggi pernah ada mata kuliah Manipol dan Usdek Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1960-an. Kemudian filsafat Pancasila 1970 sampai 1980-an dan pendidikan Pancasila 1980 sampai 1990-an. Dalam mata pelajaran dan atau mata kuliah tersebut, baik secara tersurat maupun tersirat, terdapat materi tentang pendidikan demokrasi dan HAM. Dalam kehidupan masyarakat, terdapat berbagai paket penataran P4 sejak 1970-an sampai dengan 1990-an yang juga mengandung tujuan dan materi pendidikan demokrasi. Bahmuller pada tahun 1996 pada halaman 216 sampai 221 mengidentifikasi sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan demokrasi suatu negara, yaitu tingkat perkembangan ekonomi, kesadaran akan identitas nasional, dan pengalaman sejarah serta budaya kewarganegaraan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan demokrasi suatu negara. Peran pendidikan demokrasi yaitu mampu mengembangkan akhlak kewarganegaraan yang dalam waktu bersamaan mampu memberi kontribusi terhadap berkembangnya budaya kewarganegaraan yang menjadi inti dari masyarakat madani. Inilah tantangan konseptual dan operasional bagi pendidikan demokrasi dan HAM di Indonesia. Tantangan konseptual tersebut mengimplikasi terhadap perlu dibangunnya paradigma pendidikan demokrasi dan HAM yang merupakan bagian integral dari proses pendidikan secara keseluruhan dan proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara sebagai suatu keutuhan. Paradigma baru pendidikan demokrasi dan HAM dalam wujud program pendidikan menurut Gandal dan Finn pada tahun 1992, Bahmuller pada tahun 1996, dan Wina Putra pada tahun 1999. Yang pertama, memberikan perhatian yang cermat dalam usaha yang sungguh-sungguh pada pengembangan hakikat dan karakteristik aneka ragam demokrasi bukan hanya yang berkembang di Indonesia. Lalu yang kedua, mengembangkan kurikulum atau paket pendidikan yang sengaja dirancang untuk memfasilitasi siswa agar mampu mengembangkan bagaimana cita-cita demokrasi telah diterjemahkan ke dalam kelembagaan dan praktik di berbagai belahan bumi dan dalam berbagai kurun waktu. Yang ketiga, tersedianya sumber belajar yang memungkinkan siswa mampu mengeksplorasi sejarah demokrasi di negaranya untuk dapat menjawab persoalan apakah kekuatan dan kelemahan demokrasi yang diterapkan di negaranya itu secara jernih. Dan yang keempat, tersedianya sumber belajar yang dapat memfasilitasi siswa untuk memahami penerapan demokrasi di negara lain sehingga mereka memiliki wawasan yang luas tentang ragam ide. Tentang pendidikan demokrasi dan HAM melalui proses pembelajaran yang demokratis. Nah, model pembelajaran, praktik belajar kewarganegaraan kami bangsa Indonesia atau PKKBI yang dirintis penerapannya bertujuan untuk mendapatkan pengalaman terbaik dari penerapan model tersebut. Lalu profil dasar model pembelajaran demokrasi dan HAM. Nah, model PKKBI bertujuan untuk mendidik para siswa agar mampu menganalisis berbagai dimensi yang ada dalam kebijakan publik dengan kapasitasnya mereka yang sebagai warga negara muda mencoba untuk memberi masukan terhadap kebijakan publik di lingkungannya. Hasil yang diharapkan yaitu kualitas warga negara yang cerdas, kreatif, partisipatif, prospektif, dan bertanggung jawab. Ada beberapa model PKKBI memiliki karakteristik yang substantif dan psikopedagogis. Yang pertama itu adalah bergerak dalam konteks substantif dan sosial kultural. Yang kedua, menerapkan model belajar yang berbasis pengalaman. Yang ketiga, kerangka operasional pedagogis. Nah, strategi instruksional yang digunakan dalam model ini pada dasarnya bertolak dari strategi inquiry learning
discovery learning, problem solving learning, research oriented learning. Belajar melalui penelitian, menyikapkan pemecahan masalah gitu, seperti itu. Lalu ada langkah-langkah dalam hal ditetapkan oleh John Dewey. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah kebijakan publik dalam masyarakat. Yang kedua, memilih suatu masalah untuk dikaji oleh kelas. Yang ketiga, mengumpulkan informasi yang terkait pada masalah tersebut. Yang keempat, mengembangkan portofolio kelas. Yang kelima, menyajikan portofolio. Yang keenam, melakukan refleksi pengalaman belajar. Nah, dalam setiap maksud dari tujuan PKKBI tersebut, dalam setiap pembelajaran PPKN, khususnya dalam pembahasan tentang tata negara Republik Indonesia, telah disebutkan bahwa negara kita termasuk negara yang demokrasi. Pada dasarnya, demokrasi merupakan negara yang pemerintahannya didasarkan pada konsep pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ada pembelajaran demokratis. Nah, secara singkat, pembelajaran demokratis adalah proses pembelajaran yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi. Upaya menciptakan pembelajaran yang demokratis yaitu dapat dicapai dengan penggunaan model-model pembelajaran untuk mengungkapkan ide dan pikiran setiap orang yang berbeda. Model pembelajaran menurut Joyce and Well adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, rencana pembelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pembelajaran, dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. Joyce and Well ini juga membagi model pembelajaran dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama ada kelompok model pembelajaran perilaku, behavioral system family. Yang kedua, kelompok model pembelajaran pemrosesan informasi, information processing family. Yang ketiga, kelompok model pembelajaran interaksi sosial, social family. Yang keempat, ada kelompok model pembelajaran personal family. Berdasarkan semua kelompok model pembelajaran tersebut, kelompok model pembelajaran yang paling cocok digunakan dalam proses pembelajaran yang demokratis adalah kelompok pembelajaran interaksi sosial. Kenapa? Karena kelompok pembelajaran ini menekankan pada hubungan personal dan sosial antar manusia. Kegiatan belajar ditekankan pada upaya mengembangkan kemampuan siswa agar memiliki kecakapan untuk berhubungan dengan orang lain. Fokus model pembelajaran interaksi sosial ditekankan pada peningkatan hubungan antar peserta didik, bersikap demokratis, dan bekerja secara produktif dalam masyarakat. Hal ini dilakukan untuk membangun sikap siswa yang demokratis dengan menghargai setiap perbedaan dan realitas sosial. Kelompok model pembelajaran interaksi sosial yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang demokratis yaitu yang pertama, ada model integrasi kelompok. Nah, model ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpartisipasi dalam proses demokratis. Pembelajaran juga fokus pada perkembangan sosial, keterampilan akademik, pemahaman, dan kemampuan inquiry. Pembelajaran ini didasarkan pada proses demokrasi dan keputusan kelompok. Pembelajaran dilakukan untuk membangun iklim kooperatif dalam melakukan penyelesaian masalah secara demokratis. Guru itu bertindak sebagai fasilitator dengan membantu peserta didik dalam merumuskan rencana, melaksanakan proses, mengatur kerja kelompok, dan sebagainya. Sedangkan peserta didik itu tugas untuk menentukan jenis informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, serta mengevaluasi hasil yang diperoleh secara kelompok. Yang kedua, ada inquiry sosial. Model ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah sosial melalui studi akademik kolektif dan logika, dan juga untuk mengembangkan kemampuan berdiskusi secara terbuka. Yang ketiga, ada inquiry hukum atau jurisprudensial. Model ini juga bertujuan untuk menganalisis isu kebijakan melalui kerangka hukum. Kemampuan yang dikembangkan adalah kemampuan mengumpulkan data, analisis pertanyaan, dan posisi, serta studi kepercayaan diri. Model ini dirancang mempelajari masalah sosial dengan menggunakan studi kasus menggunakan pendekatan hukum. Model ini didasarkan pada konsepsi masyarakat yang bebas memiliki pandangan, prioritas, dan nilai-nilai sosial yang berbeda satu sama lain.
keempat itu ada model pembelajaran kooperatif teknik Jigsaw. Nah, model ini tuh dikemukakan oleh Ranson, Blaney, Stephen, Sykes, dan Snap pada tahun 1978. Pembelajaran ini merupakan suatu pembelajaran kooperatif di mana dalam proses pembelajaran setiap siswa itu dalam kelompok disilang dan memperoleh tugas yang berbeda. Anggota kelompok yang memperoleh tugas sama itu dikumpulkan jadi satu dan membahas tugas tersebut secara kooperatif. Setiap anggota setelah selesai mengerjakan harus kembali ke kelompok semula untuk menyampaikan hasil pembahasan, yaitu bertugas sebagai ahli informan dengan membawa berbagai informasi permasalahan yang berbeda untuk disampaikan kepada kelompok itu yang pertama. Nah, yang kelima, ada model pembelajaran debat. Model ini bertujuan untuk mendorong siswa dalam berani mengemukakan pendapat dan mempertahankan pendapatnya serta membina tanggung jawab kebersamaan dalam mempertahankan ide-ide atau gagasannya yang perlu dibelajarkan melalui model pembelajaran debat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang topik Merdeka Belajar. Yang pertama ada paradigma Merdeka Belajar. Dalam pembangunan bangsa yang berlangsung saat ini, kita memiliki kecenderungan menerapkan prinsip-prinsip paham liberalisme yang jelas kurang sesuai dan kontradiksi dengan nilai budaya dan karakter bangsa Indonesia. Sudah saatnya Indonesia melakukan tindakan korektif, bukan berarti memberhentikan proses reformasi yang sudah berlangsung. Namun dengan pencanangan revolusi mental, menciptakan paradigma pengembangan budaya dan pendekatan nation building baru yang lebih manusiawi, sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, bersahaja dan berkelanjutan. Kekuatan suatu bangsa yang sesungguhnya ditentukan oleh kapasitas pengetahuan, kreativitas, kecerdasan, dan kebajikan yang dimiliki bangsa. Peserta didik harus belajar mengubah informasi menjadi pengetahuan baru, dan belajar mengubah pengetahuan baru ke dalam bentuk penerapan. Pendidikan harus lebih diarahkan pada pencarian informasi baru, analisis terhadap suatu masalah, berpikir kritis, dan kreatif dalam memecahkan masalah. Selain itu, proses pembelajaran digunakan untuk bekerja dalam tim, pembelajaran sebaya, menumbuhkan kreativitas, pengembangan penalaran, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlangsung cepat, perubahan peradaban manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni atau IPTEX memerlukan perubahan dalam fokus pendidikan dan pembelajaran. Perubahan pengetahuan terjadi dengan cepat, sementara siklus kehidupan pengetahuan dan informasi baru berlangsung relatif singkat. Dalam kondisi seperti ini, pendidikan tidak dapat didasarkan pada hafalan, namun yang lebih penting lagi adalah mengajarkan tentang cara menggali dan menemukan sesuatu yang belum diketahui, menghadapkan berbagai permasalahan yang lebih bersifat probabilistik dan mengembangkan kreativitas. Landasan atau dasar paradigmatik penyelenggaraan pendidikan telah dirumuskan atas dasar dan arahan terutama tersurat dalam pasal 1, pasal 3, pasal 4, pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dari pasal dan ayat yang telah disebutkan di atas dapat dimaknai dengan mengacu pada arahan pasal 1. Ia menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan di sektor pendidikan dalam upaya mengembangkan hidup berkelanjutan merupakan proses untuk 1. Memungkinkan peserta didik dalam memahami saling ketergantungan antar unsur dalam kehidupan dan akibat yang ditimbulkan atas keputusan atau pilihan dan tindakan yang diambil yang dapat mempengaruhi keberlanjutan ekosistem. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai kekuatan yang ada, kekuatan ekonomi, politik, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan yang dapat mendorong atau menghambat pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, mengembangkan kesadaran, kompetensi, sikap, dan nilai yang memungkinkan masyarakat secara efektif melibatkan diri dalam pembangunan berkelanjutan baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional, serta memperoleh kehidupan di masa depan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi dan memecahkan permasalahan masa kini dan masa yang akan datang secara interdisipliner dan transdisipliner.
Yang kedua, keberlangsungan Merdeka Belajar di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Budaya Indonesia atau Bapak Nadiem Makarim meluncurkan gerakan Merdeka Belajar pada tahun 2020. Gerakan ini merupakan permulaan dari gagasan-gagasannya yang akan diluncurkan untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional yang terkesan monoton agar pendidikan di Indonesia bisa melangkah jauh menuju pendidikan ideal. Merdeka Belajar merupakan kemerdekaan berpikir. Berikut ini 4 penjelasan gebrakan Merdeka Belajar oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Yang pertama, USBN diganti menjadi ujian atau asesmen. Situasi saat ini, USBN membatasi penerapan dari semangat Undang-Undang Sisdiknas yang memberikan keleluasan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan. Untuk arah kebijakan barunya, tahun 2020, USBN akan diganti dengan ujian asesmen yang diselenggarakan hanya oleh sekolah. Nantinya ujian dilakukan untuk menilai kompetensi siswa, di mana ujian dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lain yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan. Yang kedua adalah tahun 2021 ujian nasional akan dihapus. Materi ujian nasional terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. Ujian nasional juga dianggap jadi beban siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Karenanya tahun ujian nasional akan dilaksanakan terakhir kalinya pada tahun 2020. Sebagai penggantinya, pada tahun 2021 UN diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Di samping itu, UN dianggap jadi beban siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. Asesmen tersebut tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi kurikulum seperti yang diterapkan dalam ujian nasional selama ini, melainkan melakukan pemetaan terhadap 2 kompetensi minimum siswa, yakni dalam hal literasi dan menulis. RPP dipersingkat. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP selama ini, guru diarahkan mengikuti format RPP secara kaku. Tetapi dalam kebijakan Merdeka Belajar, guru akan bebas memilih membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Dulu RPP terlalu banyak komponen dan guru diminta menulis sangat rinci. Tetapi nanti akan dipersingkat, yakni RPP berisi tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen, yang nantinya RPP hanya berhalaman 1 saja, sehingga penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif yang menjadikan guru punya waktu untuk mempersiapkan juga mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Yang keempat, zonasi PPDB lebih fleksibel. Untuk program Merdeka Belajar yang terakhir, Nadiem menjelaskan bahwa tetap menggunakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Adapun kebijakannya, PPDB lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Menurut Nadiem, komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, dan jalur perpindahan maksimal 5%. Untuk jalur prestasi atau sisa 0-30% disesuaikan dengan kondisi daerah. Daerah yang berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi.